Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramdhani dari kelas R3U kelompok layanan admin. Di sini saya akan menjelaskan tentang program layanan admin yang menggunakan database. Pertama-tama kita akan membuat package-nya dulu. Saya jelaskan sedikit. Package-nya itu berfungsi untuk menghubungkan antara kelas yang satu dan kelas yang lain. Apabila kita ingin membuat package di BlueJ, yaitu tinggal kita klik kanan, di sini sudah new package. Bisa di terus package name, dan terserah kalian yang mau. Kemudian kita buat class konektornya, yaitu class konektor itu berfungsi untuk kita panggil sebagai koneksi ya nanti di kelas yang lain. Dan di sini ada method connect yang berfungsi sebagai metodenya. Tadi kita dipanggil di kelas yang lain. Oke. Kemudian ini di dalam kelas kita coba masukkan biasa connection on sama dengan 0, kita kosongkan ininya ya. Terus kita tulis try class for name and org SQLite JDBC, dan kita masukkan alamatnya di JDBC SQLite. Saya menyimpan alamatnya di D latihan BlueJ dan kelompok layanan database. Setelah itu kita memberi nilai return con, yaitu untuk mengembalikan nilai dari koneksi ini. Dan di sini kita taruh catch exception yang berfungsi untuk menangkap kesalahan apabila ada kesalahan, dan di sini untuk return kembali untuk menangkap koneksi yang ada di sini. Selain ini saya menggunakan import Java awt border layout, import Java awt flow layout, dan import Java awt grid layout. Ketiga import ini digunakan untuk mendesain suatu form yang ada dari segi tata letak dan yang sesuai yang kita butuhkan. Yang kemudian import Java awt event action event untuk mengeksekusi pada JAction button nantinya, dan import Java awt event action listener berfungsi untuk mengambil aksi dari action event ini. Kemudian saya menggunakan import Java X swing jet button. Swing ini kita untuk mengambil library atau perpustakaan yang ada di GUI pada BlueJ. Saya menggunakan J button, J label, frame, J option pen, J panel, dan J text field. Kita akan masuk ke public class layanan. Di sini saya membuat J frame dengan nama frame, J label dengan nama label title, label NIK, label nama, label tempat tanggal lahir, label jenis kelamin, label alamat, dan label email. Dan J button sini saya menamakan button 1, button 2, dan button 3. J panel, panel header atau panel body, dan panel footer. J text field dengan teks teknik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Di sini saya memasukkan string nama, nick, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Di sini kita langsung masuk ke koneksinya ya, koneksinya yang tadi kita panggil dari kelas konektor yang tadi. Di sini kita masukkan connection connector.connect. Di sini kita menggunakan metode connect yang ada pada dalam konektor tersebut. Terus kita membuat private statement dengan nama st dan kita kosongkan. Kita masuk ke public layanan. Di sini kita masukkan frame yang tadi kita namai ya. Frame sama dengan new gframe. Frame set default close operation gframe exit no close. Jadi nanti ketika from dibuka bisa di close dengan menyilangnya. Kemudian frame set location relative to null. Ini untuk memberikan nilai tengah pada title. Dan frame set adjustable false agar tidak bisa dipisahkan. Dan frame set size 300 dan 400. Jadi nanti ukuran pada saat kita mengisinya, ukuran frame tersebut. Dan frame set layout new border layout. Oke, terus kita masuk ke menambahkan metode ini. Nanti di bawah ya saya jelaskan. Kita masuk ke panel header. Ditambah kita di panel header ini kita menambahkan label title untuk judulnya ya, atau nama pada aplikasi atau form tersebut. Di bagian bodinya saya menambahkan label nick dan juga teks teknik. Jadi dia bersebelahan gitu. Dan panel body dengan label nama, label tempat tanggal lahir, panel body jenis kelamin dengan jenis kelamin, alamat dengan alamat, label email dengan teks email pastinya. Dan kita langsung masuk ke bagian footer ya, atau bagian bawah. Bagian footer ya, atau bagian bawah. Di sini saya menambahkan panel footer.add. Di sini add juga untuk menambahkan. Saya menambahkan button 1.
Dan button 1 kita masukkan action listener agar bisa dieksekusi, dan action event untuk mengeksekusinya, mengeksekusi metode kondisi button 1 ini. Kemudian panel footer add button 2. Button 2 ini kita menambahkan add action listener, new action listener lagi untuk mengeksekusi perintah dari metode clear all. Kemudian panel footer ini kita tambahkan lagi button 3. Button 3 ini kita tambahkan add action listener lagi dan action event lagi untuk mengeksekusi perintahnya nanti, perintah dari metode kondisi button 3. Dan juga menghapus semua apabila nanti sudah disimpan dengan menggunakan metode clear all. Kemudian pada frame add panel header ini terakhir kita tambahkan panel header, panel border layout north, jadi nanti ke judulnya berada di tengah dan panel bodinya berada di tengah juga. From add panel footer border layout south itu akan menampilkan J button atau yang di bagian bawah menjadi pas dan sesuai tengah. Kemudian frame set visible true yaitu untuk menampilkan frame set visible, jadi dia akan muncul framenya. Oke. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jikri Ramadan dengan NPM 2019-4350 kelas 30. Saya akan melanjutkan presentasi tentang program layanan admin teman saya Arif Ramdhani. Bisa dilihat ada panel header, body, dan footer. Ini akan berfungsi sebagai kanvas untuk aplikasi kami yang akan kami buat. Dan kami menggunakan label untuk menandai untuk apa kolom atau J-field yang proses ini berfungsi. Untuk title akan sebagai penanda. Ini adalah program layanan admin PT Intercom. Untuk nick, nama, tempat tanggal, dan lain-lain ini sebagai penanda, di mana masukkan data nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk J-field ini berfungsi sebagai memasukkan data sesuai dengan label berada di sampingnya. Dan kami juga menggunakan bottom, berfungsi untuk saya akan jelaskan di bawah. Kami menggunakan 3 bottom, confirm, preset. Saya akan menjelaskan tentang private VoIP clear R. Dan ini adalah fungsi dari bottom reset atau bottom kedua. Ini berfungsi sebagai menghapus semua isi J-field atau text field yang ada di aplikasi kami agar menjadi kosong. Setelah itu adalah untuk program inputnya, yaitu kondisi bottom 1 yang berisi tentang confirm. Fungsi VoIP ini atau private ini fungsi sebagai penanda atau pengingat agar semua data yang ada di J-field atau text field ini terisi semua, seperti nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Jika belum dimasukkan, maka akan muncul pengingat seperti ini. Jika sudah dimasukkan, semuanya akan muncul tanda seperti ini. Dan terakhir adalah kondisi tombol ketiga atau bottom 3. Fungsi tombol ini sebagai menyimpan data yang ada di text field atau J-field bisa tersimpan ke dalam database atau database SQL yang kami akan buat. Untuk menutup program yang kami akan buat, kami menggunakan public static void main. Ini berfungsi untuk memanggil semua atau sebagai induk dari aplikasi induk dari class yang kami akan buat. Kami juga mengetik new layanan, berarti ini adalah memanggil kelas layanan yang berada di sini, atas ini, yang sudah dijelaskan sama teman saya
Arif Randani. Karena kami tidak memasukkan tabel hasil dari class yang kami buat, jadi kami menggunakan class tambahan lagi, yaitu adalah hasil. Ini adalah hasil. Ini adalah kelas hasil sederhana yang hanya menambahkan data sesuai format yang kami buat. Untuk kelas, untuk drivernya kami menggunakan org sql.jdbc. Untuk bagian kelas ini sampai statement ini sama seperti konektor yang ada di kelas konektor sebelumnya. Tapi dalam kelas ini, kelas hasil ini, kami mengambil data dari database untuk ditampilkan dalam output yang kami akan buat. Ambil data nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Selanjutnya saya akan membuat database menggunakan SQLite melalui CMD. Pertama-tama kita harus memanggil folder SQLite. Saya menaruhnya berada di C SQLite dan menjalankan program SQLite 3 dengan membuat variabel file database layanan.db. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat tabelnya. Create table layanan buka kurung. Jika sudah seperti ini, kita hanya perlu memasukkan apa saja yang ingin kita tampilkan. Oke. Kita akan menampilkan nick, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan tutup kurung. Dan kita pastikan tabel itu sudah terbuat dan mengetik .table. Jika sudah, refresh, menjalankan programnya. Ini adalah gambar tampilan dari program yang kami buat. Kita akan memulai dengan confirm sudah ditambahkan dan baru kita save. Data akan hilang, berarti data sudah berada di
adalah contoh data yang sudah dimasukkan seperti ini. Ini adalah di sebelah sini nama, di sini tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan email. Sekian dari kelompok kami.